kafir nggak boleh jadi pemimpin. Orang kafir nggak boleh jadi bupati di Tangerang, nggak boleh jadi wali kota di Tangerang. Sebab Tangerang mayoritas umat Islam, betul? Orang kafir tidak boleh jadi gubernur di Banten. Kenapa? Sebab mayoritas masyarakat Banten beragama Islam, betul? Sekarang saya tanya mayoritas penduduk Jakarta, apa agamanya? Apa agamanya? Begitu Ahok boleh tidak jadi gubernur? Boleh tidak? Itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Ahok moce. Saya akan bubarkan FPI. Bukan Ahok mau bubarkan FPI. FPI mau bubarkan Ahok. Setuju? Dukung? Sokong? Takbir? Ahok mau bubarkan FPI. SBY presiden mau bubarkan FPI. Kita lawan Ahok, iya. Mereka aja belum bisa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kalau saya undang penduduk tetangga-tetangga Jakarta ikut solidaritas dengan umat Islam di Jakarta tanggal 3 November kita kepung kantornya Ahok, setuju tidak? Siap datang tidak? Saya yang akan pimpin masa, saya yang akan turun. Jadi kalau polisi mau tangkap saya dari sekarang, tangkap aja sudah. Untung pandang baik. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya sekali lagi, siap datang? Kalau saya ajak siap datang? Kalau saya ajak mau datang? Takbir. Karena orang-orang kafir yang pernah ajar umat Islam. Saudara, selama ini Ahok saya biarkan, saya diamkan, saya nggak ikut campur. Lama-lama menginjak kepala sudah, bikin surat keputusan. Jadi waktu Jokowi cuti jadi gubernur karena mau ikut pilpres, maka Ahok menjadi gubernur sementara PLT sudah. Waktu jadi gubernur sementara bulan Juli, pas Pak Jokowi sedang cuti, Ahok bikin SK. Apa bunyi SK-nya? Umat Islam di Jakarta tidak boleh menjual hewan kurban di tempat umum. Jadi jual kambing nggak boleh, suruh jual babi dari sana. Yang kedua, hewan kurban tidak boleh disembelih di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman kantor-kantor pemerintah. Kalau motong babi boleh. Tapi peraturannya nggak ditulis babi, yang ditulis hewan kurban nggak boleh. Berarti babi, berarti babi, berarti babi, berarti motong babi boleh. Saudara, ini kita protes, kita bawa ke DPRD, kita minta ini dibatalkan. Nggak ada dibatalkan, sampai ribut dengan pedagang penambang. Satpol PP turun untuk menjalankan instruksi SK Gubernur. Akhirnya terjadi bentrok antara pedagang penambang dengan Satpol PP sudah. Saya bertanya umat Islam di Indonesia, kita kalau lebaran haji 1 minggu orang jual kambing di mana-mana, umum tidak, wajar tidak, tradisi tidak. Apa ada selama ini pemerintah melarang? Cuman seminggu. Selama ini umat Islam
sembelih hewan kurban di halaman masjid biasa tidak? Umum tidak? Bagus tidak? Datang nih babi dari Belitung masuk Jakarta mau melarang, kurang ajar saudara. Apa alasan dia? Karena Jakarta harus bersih. Kalau ada hewan kurban disembelih di depan masjid, di kampung-kampung, itu mengganggu kebersihan. Kutil babi, dia bicara begitu berarti dia menghina syariat kurban, berarti disebut syariat kurban itu kotor, jorok, saudara, sehingga harus dibersihkan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini yang membuat kita tidak terima, saudara, saya tanya seluruh orang Indonesia Muslim, dari dulu dagang hewan kurban di jalan biasa tidak? Setahun atau seminggu? Ada polisi mengganggu? Ada tentara mengganggu? Ada pemerintah mengganggu? Umat Islam sembelih hewan kurban di halaman pesantren, di halaman masjid, di kampung-kampung biasa tidak? Wajar tidak? Tradisi tidak? Ada polisi mengganggu? Ada tentara mengganggu? Ada pemerintah mengganggu? Ahok melarang. Kaki pasir. Kacau tidak? Kacau tidak? Begitu diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Kulik. 6 bulan lalu Ahok bikin peraturan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta yang biasanya jam 7 pagi sudah belajar mau dipindahkan menjadi jam 9 pagi. Alasannya supaya pagi nggak macet. Yang pagi buat orang kerja, jam 6, yang jam 9 buat anak sekolah, saudara. Hati-hati. Waktu itu kami protes habis. Kenapa kami protes? Ahok punya niat jahat. Kalau anak sekolah jam 9, berarti mereka nggak bangun subuh besok, saudara. Sengaja supaya bangunnya jam 7, mandi, jam 8 berangkat sekolah. Tapi kalau sekarang sekolah jam 7, jam 6 sudah jalan, mau nggak mau jam 5 mesti bangun, saudara. Betul? 5 dia bangun, mandi, sholat subuh, rapi-rapi, jam 6 jalan sekolah, jam 7 sudah belajar. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi Ahok merubah supaya bagaimana caranya anak orang Islam supaya nggak bangun subuh, sekolahnya jam 9 aja, saudara. Dia pikir kita nggak ngerti, dia pikir umat Islam bodoh, saudara. Rame-rame kita tolak, saudara. Manusia ini sangat berbahaya. Dia ingin gunakan wewenangnya untuk ngajak-ngajak urusan umat Islam, saudara. Maka itu kita tidak akan biarkan dia coba-coba ganggu umat Islam. Kita akan lawan habis, kita akan usir dari Jakarta, saudara. Takbir. Sekali lagi saya tanya, tanggal 3 November siap ikut? Siap ikut? Saya mengajak umat Islam dan semua tempat, saudara. Semua saya akan undang di mana-mana. Saya ajak 3 November kita turun besar-besaran di Jakarta untuk menolak Ahok menjadi gubernur Jakarta. Jakarta tidak kekurangan putra terbaik. Jakarta tidak kekurangan orang bagus. Kenapa mesti Ahok yang jadi gubernur? Padahal yang lain Muslim masih banyak yang bagus dan baik, saudara. Betul? Betul? Takbir. Alhamdulillah.
Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, kalau begitu saudara, saya bertanya sekali lagi sebelum saya tutup, mana hukum yang tertinggi, hukum manusia atau hukum Allah? Mana yang lebih bagus, hukum manusia atau hukum Allah? Hukum yang terbaik adalah hukum yang paling adil adalah hukum yang paling bagus adalah hukum. Wajib tidak tunduk kepada hukum Allah. Apa boleh hukum Allah dikalahkan konstitusi? Apa boleh hukum Allah dikalahkan undang-undang? Apa boleh hukum Allah dikalahkan oleh Kepres? Apa boleh hukum Allah dikalahkan oleh aturan manusia? Kalau begitu, mana yang harus didahulukan, hukum manusia atau hukum Allah? Siap tunduk kepada hukum Allah, siap bela hukum Allah, siap tegakkan hukum Allah, siap mati untuk Allah. Takbir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa mendorong kita ke depan supaya lebih hati-hati, jaga persatuan kita, jangan sampai kita terjebak dalam aturan yang membuat umat Islam akhirnya terpinggirkan. Betul? Betul? Baik, sebelum saya akhiri, saya mau kasih informasi sudah. Perhatikan baik-baik. Kenapa pilkada langsung dulu dibuka oleh FPI? Sebab saya turun ke Kalimantan Barat, saya dan kawan-kawan FPI turun ke Kalimantan Barat. Undang-undang pilkada ketika itu menyebutkan kalau pada putaran pertama ada calon yang menang mengantongi 25% suara atau 30% suara, maka dia menang tanpa perlu ada putaran kedua. Itu undang-undang sudah. Nah, kemudian kita berangkat ke Kalimantan Barat, muslimnya 72%. Begitu digelar pilkada, calon muslimnya ada 4, calon Kristen 1. Ini muslim kita kumpulin, kalian bersatu, jangan ada 4 calon, nanti kalian kalah. Nggak ngerti, tamat, serakah, saudara, nggak ada memundur. Gak dari partai Islam tidak memundur, gak dari partai nasionalis tidak memundur, ngotot. Begitu pilkada digelar, sekali putaran, suara umat Islam yang 72% berdampak, Kristennya 28% bulat. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Saya ke Kalimantan Tengah, begitu lagi sudah. Itu 10 tahun lalu. Sudah 5 tahun kemudian, saudara, kita dakwah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, untuk menyatukan supaya calon cukup 1, saudara. Begitu 5 tahun kemudian, pilkada kembali, lagi-lagi muslim muncul 4, saudara. Nggak mau mundur. Akhirnya kita kalah lagi. Gubernur Kalimantan Barat yang Kristen menang lagi, Gubernur Kalimantan Tengah yang Kristen menang lagi, padahal muslimnya 70%, saudara. Oleh karena itu, saya temui pimpinan partai Islam. Ketika itu saya temui Pak Surya Dharma Ali dari P3, saya temui Bapak Hidayat Nur Wahid dari PKS, saya temui MS Ka'ban dari PBB, saudara. Dan saya ngobrol dengan beberapa orang Islam yang ada di Golkar maupun yang ada di Demokrat, saudara. Saya ajak bicara kiai-kiai yang ada di PKB, yang ada di PAN, saudara. Yuk kita duduk sama-sama. Ini bagaimana ceritanya? Kok orang Kristen bisa jadi gubernur di daerah Muslim? Kami minta kepada beliau-beliau, tolong undang-undang pilkada ini dikembalikan seperti semula. Tidak ada pemilihan langsung, tapi yang ada adalah cukup lewat DPRD.